Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3081 Pagoda. Lin Bai memegang wajah Ye Suxin dan berkata dengan serius. Ye Suxin dan Lin Bai saling memandang, dan dia dapat dengan jelas merasakan kekhawatiran dan ketakutan di mata Lin Bai. Penglihatan seperti ini, adalah Ye Suxin belum pernah melihat Lin Bai. Bahkan ketika Lin Bai menghadapi pengepungan seniman bela diri papan atas, dia tidak memiliki ketakutan seperti ini di wajahnya. Tapi malam ini, ketika kamu Suxin diculik dan Lin Bai pergi menyelamatkannya, Lin Bai berdiri di depan Ye Suxin, dan matanya menunjukkan ketakutan. Lin Bai takut. Ye Suxin mengulurkan tangan dan membelai pipi Lin Bai dan berkata dengan lembut, aku tidak terlalu menyukai matamu, tapi aku juga menyukai matamu. Aku tidak suka kekhawatiran dan ketakutan di matamu. Tapi aku suka kamu khawatir dan takut padaku. Kamu membuatku merasa seperti aku tidak sendirian, aku tidak sendiri. Ye Suxin berkata dengan lembut, Lin Bai, kamu tahu bahwa selama bertahun-tahun aku membaca, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada yang peduli padaku, tidak ada yang mencintaiku, tidak ada yang peduli padaku. Bertahun-tahun yang kuhabiskan, semua kenangan hanyalah darah dan pembunuhan. Aku tak pernah merasakan persahabatan cinta-cinta keluarga. Aku dulunya adalah alat. Makna keberadaanku adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk keluargaku, dan biarkan keluargaku pergi ke puncak yang lebih tinggi. Aku ada untuk membunuh. Kata Ye Suxin, air mata berlinang. Lin Bai berkata, bukankah semua anak dari keluarga kaisar seperti ini? Ye Suxin sedikit mengangguk. Air mata jatuh di matanya, Ye Suxin berjalan maju perlahan, dengan lembut menyandarkan kepalanya ke lengan Lin Bai. Lin Bai memeluknya erat. Ini adalah pertama kalinya sejak Lin Bai menyelamatkan Ye Suxin dari dinasti Wu yang agung. Setelah setengah dering, Ye Suxin keluar dari pelukan Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, malam ini, kamu tidak perlu melakukan perbaikan pedang yang dingin dan tanpa ampun itu. Aku tidak ingin memikirkan masa lalu. Malam ini, kami tidak peduli dengan bahaya di luar Taman Embun. Tidak masalah apakah itu mengejar keluarga Dewa Beracun. Jangan pedulikan pertempuran di Wudao. Malam ini, biarkan aku menjadi Ye Suxin-mu malam ini, oke? Ye Suxin memandang Lin Bai dengan lembut dan berkata. Bagus. Lin Bai mengangguk dan tertawa. Cahaya bulan sangat menawan. Lin Bai membawa Ye Suxin dan berjalan ke ruangan yang bersih dan rapi. Keesokan harinya fajar. Setelah berdandan, Ye Suxin memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum ringan, istirahatmu cukup. Aku harus pergi menemui Xiao Yu dan mencoba mencari kabar berguna darinya. Kalau tidak, kita akan dikejar oleh keluarga Dewa Racun selamanya di masa depan. Lin Bai muncul dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu memenangkan pertempuran pertama di Rujlen di kota Jiangshan, kamu masih memiliki beberapa luka. Kamu bisa merawatnya dengan baik. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, Xiao Yu tidak. Aku tidak berani menyakitiku lagi. Lin Bai mengangguk dalam diam dan berkata, oke, beritahu saya jika ada sesuatu. Ye Suxin mengangguk sedikit, berbalik untuk keluar dan menutup pintu. Langsung ke tempat Xiao Yu ditahan. Datang ke halaman di luar, Ye Suxin melihat hutan dan ladang di halaman, dan berkata sambil tersenyum ringan, Lin Ye, kamu istirahatlah, ini berikan padaku. Lin Ye memandang Ye Suxin, mengangguk dan berbalik dari halaman. Setelah itu, hanya Ye Suxin dan Xiao Yu yang tersisa di halaman. Xiao Yu menyusut di sudut dinding, menatap Ye Suxin, dan buru-buru bertanya, nak, apakah kamu di sini untuk melepaskanku? Apakah kamu bersedia melepaskanku? Ye Suxin terkekeh, aku bisa melepaskanmu pergi, tapi sebelum itu, aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Selama kamu menjawab, aku akan melepaskanmu. Xiao Yu sangat gembira dan mengangguk, baiklah, jika kamu bertanya padaku, aku akan memberitahumu segalanya dan katakan segalanya. Ye Suxin duduk di bangku di halaman dan bertanya dengan suara rendah, 10.000 tahun yang lalu, keluarga Dewa Racun pernah mengusir pengkhianat bernama Zhao Yue, kan? Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ini pertama kalinya keluarga Dewa Racun mengusir murid-muridnya dari gerbang gunung dan mengejarnya di tanah kuno. Hal ini telah menyebabkan banyak masalah.
Bahkan saat ini, bahkan para murid dari keluarga Dewa Racun masih mengingatnya dengan baik. Ye Suxin berkata, saya ingin tahu bahwa setelah keluarga Dewa Racun mengusir Zhao Yue dari gerbang gunung, mereka pernah mengumpulkan senjata ajaib bernama stupa. Di mana apakah pagoda itu? Ye Suxin bertanya dengan suara dingin. Pagoda masa depan. Ketika Xiao Yu mendengar nama itu, wajahnya menjadi pucat. Menara Futu adalah salah satu dari 72 buah kapal kekaisaran di tanah kuno. Menurut legenda, pagoda ini telah rusak, namun meski dalam keadaan rusak, kekuatannya juga bisa digolongkan ke dalam kapal kekaisaran. Jika pagoda sudah selesai, harus sebanding dengan tingkat keberadaan artefak. Ye Suxin berkata dengan dingin, katakan saja. Xiao Yu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengambil keputusan. Setelah mengalami pergumulan di dalam hatinya, Xiao Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, menara Futu tidak ada di dalam. Keluarga Dewa Racun. Ketika Zhao Yue dikejar dan dibunuh, dia melarikan diri ke Dongsu. Pada saat itu, tidak hanya keluarga Dewa Beracun yang mengejar Zhao Yue, tetapi juga kekuatan lainnya. Pagoda ini juga diambil oleh suatu suku 10.000 tahun yang lalu. Ketika keluarga Dewa Racun datang memintanya, suku tersebut tidak bersedia menyerahkannya. Seluruh suku dimusnahkan oleh keluarga Dewa Racun, dan kepala suku itu melompat ke sungai penguburan mayat dengan stupa. Pagoda Futu tidak hanya akan ditemukan ketika memasuki sungai penguburan mayat. Xiao Yu berkata dengan suara rendah. Ye Suxin berkata dengan ngeri, kubur sungai mayat. Xiao Yu mengangguk dan berkata, ya, kubur sungai mayat. Pagoda Futu berada di sungai penguburan mayat. Selama bertahun-tahun, keluarga Dewa Racun telah mengirimkan ahli untuk menemukan pagoda di sungai penguburan mayat. Namun pada akhirnya, mereka semua tidak mendapat apa-apa dan menderita kerugian besar. Jika Anda seorang pejuang di Nanzu, Anda harus tahu bahwa sungai penguburan mayat ini sangat buruk. Ye Suxin berbisik, kubur mayatnya, kubur sungai mayat. Xiao Yu berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah memberitahumu di mana menara Futu berada. Haruskah kamu melepaskanku sekarang? Ye Suxin berkata dengan lembut, jangan khawatir, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Yu bertanya, ada apa? Ye Suxin berkata, di mana tintanya berwarna hijau. Tinta hijau. Xiao Yu tampak terkejut dan dimarahi dalam hatinya. Bagaimana mungkin semua pertanyaan yang diajukan Ye Suxin sulit dijawab? Setelah setengah dering, Xiao Yu masih menjawab, beberapa waktu yang lalu, Mo Qing pergi ke Dongzu dan kembali, dan dia telah ditutup. Keluarga Dewa Racun memberinya perintah untuk tidak menerobos wilayah kekaisaran dan melarang Mo Qing untuk melakukannya. Tinggalkan izinnya. Tidak peduli bagaimana waktu dihitung, diperkirakan dengan bakat Mo Qing, diperkirakan akan segera menerobos dan memenangkan tahta. Bab 3082 Penatua ke-9. Mendengar bahwa Mo Qing sedang mengasingkan diri, Ye Suxin berkata dengan suara dingin, keluarga Dewa Racun masih sama seperti sebelumnya, dan tidak berubah sama sekali. Mata Xiao Yu berbinar saat ini, dan berbisik, kamu sepertinya tahu banyak tentang urusan keluarga Dewa Racun. Kamu tahu 108 lantai Gua Wandu. Kamu tahu rahasia keluarga Dewa Racun ribuan tahun yang lalu. Dan kamu tahu pagoda paling berharga di Zhao Yue. Siapa kamu? Ye Suxin memandang Xiao Yu sambil tersenyum dan berkata dengan suara dingin, terima kasih telah memberitahuku hal-hal ini hingga mengirimmu ke neraka. Sekarang aku tahu apa yang aku inginkan, kamu tidak perlu ada. Berbicara, kamu Suxin berdiri sambil mencibir. Kamu ingin membunuhku. Xiao Yu berkata dengan dingin. Ye Suxin terkekeh, jika tidak. Mata Xiao Yu berbalik dengan cepat, matanya berbinar, dan kemudian ekspresi tajam muncul di wajahnya. Xiao Yu melompat dari tanah dan menggeram, meskipun aku bukan lawan Lin Bai, kamu hanya kesulitan yang mematikan, ingin membunuhku, aku tidak tahu caranya untuk mati. Yah, toh kamu tidak akan membiarkanku pergi, jadi aku bisa menarik bantal sebelum aku mati. Cukup. Sambil berbicara, Xiao Yu membunuh Ye Su dan pergi. Ye Suxin tersenyum dingin. Begitu dia melepaskan lengan panjangnya, seekor kepala ular besar terbang keluar dan dengan keras menghantam dada Xiao Yu, yang membuat Xiao Yu terbang dalam sekejap, membuatnya meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Xiao Yu jatuh ke tanah dengan 9 ular, mulutnya terus-menerus muncrat darah,
dan menatap lengan baju Ye Suxin dengan ngeri. Ye Suxin mencibir dan berjalan ke arah Xiao Yu dan berkata dengan dingin, "Jangan keras kepala. Kamu akan mati hari ini." Saat dia berbicara, Ye Suxin memukul kepala Xiao Yu dengan satu tangan dan menyentuh roh pedang yang ditinggalkan Lin Bai di tubuh Xiao Yu. Pedang Qi ini meledak dan membunuh ramuan dan roh ilahi Xiao Yu secara langsung. Saat itu, sosok Lin Bai tiba-tiba muncul di halaman. Setelah melihat tubuh Xiao Yu, dia bertanya pada Ye Suxin, "Suxin, kamu baik-baik saja?" Tiba-tiba aku merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat. Ye Suxin sadar dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yu lah yang hanya ingin bertarung sampai mati. Kemudian, saya menyentuh roh pedang yang Anda tinggalkan di tubuhnya, dan dia mati." "Maaf, Lin Bai. Aku tidak bisa meminta Xiao Yu pergi ke keluarga Dewa Racun untuk membantu kami menyelesaikan keluhan kami." Ye Suxin berkata dengan rasa bersalah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jika Anda tidak menghilangkan ketidakadilan, saya tidak ingin tinggal di Nansu. Ayo kembali ke Dongsu. Apakah kamu akan kembali ke Dongsu?" "Tapi aku belum cukup bermain di Dongsu," Ye Suxin berkata sambil tersenyum. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang kita telah membuat terlalu banyak musuh di Dongsu. Makam naga membantu suku Dudaugu dan menyinggung suku Di Huang dan suku Jiangge. Sekarang bahkan keluarga Dewa Racun datang mengunjungi kita. Diperkirakan Nanzu akan tinggal. Sesuatu yang besar akan terjadi. Sebaiknya kita kembali ke Dongsu." Ye Suxin mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, karena kamu ingin kembali ke Dongsu, ayo kembali. Tapi sebelum kita kembali, kita harus pergi ke suatu tempat." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kemana harus pergi?" Ye Suxin mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah peta yang baru saja diberikan Xiao Yu kepadaku untuk melindungi hidupnya. Konon ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Mengguncang tanah kuno. Ayo ambil harta ini dan kembali ke Dongsu, oke?" Lin Bai mengambil peta dari tangan Ye Suxin dan melihatnya lebih dekat. Peta tersebut memang merupakan peta harta karun. Peta ini, tentu saja, tidak diberikan kepada Ye Suxin oleh Xiao Yu. Baru saja kamu Suxin mendengar bahwa Lin Bai ingin kembali ke Dongsu. Ia memperkirakan peta yang digambar secara diam-diam menunjukkan bahwa tempat harta karun yang ditandai di atasnya adalah sungai penguburan mayat. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya tempat ini jauh dari tempat kita berada sekarang. Jika kita ingin pergi ke sana, akan memakan waktu sebulan." Ye Suxin berkata, "Bagaimanapun, kita sudah lama berada di Nansu. Tidak masalah jika kita tinggal sebulan lagi. Apalagi kalau kita lewat Sungai Manwu, waktu yang dibutuhkan kurang dari sebulan, dan paling lama lebih dari 10 hari." Lin Bai mengambil peta itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu ingin melihatnya, pergilah dan lihatlah." Ye Suxin berkata sambil tersenyum bahagia, "Lin Bai, kamu sangat baik." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Oke, istirahat, ayo pergi." Ye Suxin sedikit mengangguk. 3 jam kemudian, Lin Bai, Ye Suxin, dan Lin Ye meninggalkan Lus Hui Bieyuan lagi dan tiba di kapal feri suku Tianguang. Mereka naik kapal penumpang dan pergi ke sungai pemakaman. Setelah Lin Bai dan Lin Bai meninggalkan suku Tianguang untuk waktu yang lama, seorang lelaki tua berpakaian hitam, dengan rambut panjang dan syal serta sedikit kelelahan, muncul di langit di atas suku Tianguang dengan kompas di tangannya. Nafas terakhir Xiao Yu ada di sini. Segera, lelaki tua itu keluar dari suku Tianguang. Suku Tianguang awalnya merupakan suku kecil. Budidaya seni bela diri suku tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga mereka tidak dapat menyadari kedatangan lelaki tua itu. Setelah beberapa kali berkeliling suku Tianguang, lelaki tua itu akhirnya sampai di Taman Embun dan menemukan mayat Xiao Yu. Mati. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu mengeluarkan serangga dari tas binatang kekaisaran di pinggangnya dan memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yu. Setelah serangga itu masuk ke mulut Xiao Yu. Setelah setengah suara, Xiao Yu, yang sudah mati, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dari tanah. Xiao Yu terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin aku masih hidup?" Orang tua itu berkata, "Xiao Yu, jangan bicara omong kosong.
Serangga pengumpul roh hanya bisa mengumpulkan 10 napas rohmu, dan segera beritahu aku semua informasi berguna lo. Xiao Yu tertegun dan dengan cepat menjawab, Lin Bai, kamu suksin, Lin Ye. Kekuatan Lin Bai sangat kuat, dan begitu dia memenangkan posisi teratas, dia kejam dan sangat kejam. Ye Suxin, putri inilah yang membunuh Xia Qiu, dan dia sangat mengenal keluarga Dewa Racun sehingga menurutku dia bahkan lebih baik dariku dalam mendetoksifikasi keluarga dewa. Lin Ye, orang gila, tidak terlalu cerdas dan sepenuhnya mematuhi perintah Lin Bai. Ye Suxin bertanya tentang pagoda Futu Zhao Yue. Saya memberitahu mereka bahwa pagoda itu mengubur mayat di sungai. Jika tebakan mereka benar, mereka akan pergi ke sungai penguburan mayat. 9 tetua, balas dendam untukku. Berbicara tentang ini, mata Xiao Yu muncul, dan lagi-lagi dia tergeletak di tanah, mati. 9 tetua memandangi tubuh Xiao Yu. Matanya berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, Lin Bai apakah dia putra Dongsu? Ye Suxin, seorang wanita yang lebih dari Xiao Yu dalam keluarga dewa detoksifikasi. Menarik. Apakah mereka akan menemukan pagoda Futu di sungai pemakaman? 9 tetua tersenyum, lengan baju mereka melambai, dan mereka langsung menuju ke Cakrawala. Bab 3083, Sungai Mayat yang Terkubur. Inilah lokasi yang ditandai di peta. Kuburkan Sungai Mayat. Di perahu roh, Lin Bai dan Ye Suxin berdiri berdampingan, memandangi sungai lebar yang mengalir di bumi di depan. Sejak Lin Bai dan Ye Suxin meninggalkan Taman Embun, mereka langsung menuju sungai pemakaman. Butuh 9 hari. Dalam perjalanan, Lin Bai juga menjelaskan bahwa harta karun itu terkubur di sungai. Mengubur sungai mayat bukan hanya kawasan terlarang di daratan Antartika, tapi juga tempat berbahaya yang terkenal di benua kuno. Konon sungai ini awalnya bukanlah sungai di benua purba, namun suatu saat jatuh dari langit dan tertinggal di tanah Antartika. Dan ketika sungai ini mengalir, ada banyak mayat di dalamnya. Oleh karena itu, sungai ini disebut Sungai Pemakaman. Melihat sungai di depannya, Ye Suxin berkata dengan lemah, selama bertahun-tahun, ada banyak sekali mayat di sungai, dan sungai itu adalah laut mati, dan air di sungai tidak akan mengalir. Oleh karena itu, airnya di sungai itu ada racun yang mematikan. Bahkan jika seorang pejuang dalam kesulitan terbang di atas sungai, selama jaraknya hanya 3 kaki dari sungai, dia akan terluka oleh gas beracun di sungai. Di sini, mereka yang meninggal dalam kesulitan terpaksa melindungi diri mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki seni bela diri tingkat tertinggi yang berhak mengubur mayatnya di sungai untuk mencari harta karun, dan mereka tidak akan terluka oleh gas beracun. Tapi juga sangat berbahaya di bawah sungai tempat penguburan mayat. Secara umum, mereka yang memasuki sungai sekali tidak akan pernah mau masuk ke sini untuk kedua kalinya. Dan para pejuang yang kembali dari mencari harta karun di sungai tempat mayat dikuburkan juga bungkam tentang hal-hal di bawah sungai tempat mayat dikuburkan. Seiring berjalannya waktu, sungai penguburan mayat menjadi semakin misterius di tanah kuno. Ye Suxin berkata dengan ringan. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apakah ada yang benar-benar menemukan harta karun dari sungai penguburan mayat? Ye Suxin mengangguk, iya. Wangubei di kuil leluhur Nanzu digali dari bawah sungai penguburan mayat. Hingga saat ini, prasasti ini masih menjadi salah satu harta paling berharga di benua kuno. Namun selama bertahun-tahun, hanya harta karun monumen telah diambil dari sungai tempat mayat dikuburkan. Wangubei adalah artefak. Kekuatan prasasti tidak hanya merupakan peramal masa depan, tetapi juga harta yang kuat setelah ditampilkan. Ye Suxin memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, juga karena kelahiran Wangubei, banyak prajurit percaya bahwa ada artefak di sungai tempat mayat dikuburkan, dan bahkan ada harta yang lebih kuat. Oleh karena itu, ada begitu banyak. Banyak pejuang yang datang ke sini untuk menjelajahi harta karun tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tetapi sebagian besar pejuang yang mencari harta karun sepanjang tahun berasal dari beberapa suku kecil di tanah Antartika. Prajurit suku kecil ini tahu bahwa jika mereka ingin membuat suku tersebut terkenal di Perang Dunia Pertama berdasarkan bakat dan harta yang dimiliki suku tersebut, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, para pejuang dari suku-suku kecil ini akan mengirimkan beberapa prajurit yang mendekati usia Yuan, atau mereka yang telah melakukan kejahatan keji, untuk mencari harta karun di Sungai Mayat. Bagaimanapun, mereka semua akan mati.
Jika mereka dapat menemukan harta karun untuk suku tersebut, itu akan menjadi promosi bagi suku tersebut. Perahu roh perlahan-lahan terbang di atas sungai penguburan mayat. Lin Bai dan Ye Suxin memiliki sedikit pemahaman tentang sungai penguburan mayat. Lin Bai mengeluarkan peta itu lagi dan berkata, tetapi tempat yang ditandai di peta adalah sungai penguburan mayat. Tetapi sungai ini sangat besar sehingga tidak mudah untuk menemukan harta karun ini. Harta karun monumen akan diambil. Ye Suxin terkekeh dan mengeluarkan benda lain dari tas penyimpanan. Dia berkata, kompas ini juga diberikan kepadaku oleh Xiao Yu. Katanya, kompas ini disempurnakan secara khusus oleh keluarga Dewa Racun, yang dapat terhubung dengan harta karun itu. Masalah ini adalah rahasia keluarga Dewa Racun. Karena hubungan antara Xiao Yu dan keluarga Dewa Racun, dia mendapat kompas seperti itu. Awalnya kali ini, saya ingin membawa saya kembali dan mengubur saya di sungai dengan kompas. Tapi di luar dugaan, itu jatuh ke tangan kami. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia memberi saya peta dan kompas. Lin Bai, bagaimana kamu menggunakan kompas ini? Ye Suxin menyerahkan kompas kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil kompas dan melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba kekuatan roh mengalir ke dalam kompas. Dan salah satu tangan terangkat, dan kompas terangkat. Sepertinya kamu hanya perlu mengikuti petunjuknya. Lin Bai terkekeh, menaiki perahu roh, dan segera menuju ke arah penunjuk. Dan Ye Suxin berdiri di samping Lin Bai, tersenyum tetapi tidak berbicara di depan. Lingzu berlari kencang melintasi sungai tempat penguburan mayat. Sepanjang perjalanan, Lin Bai melihat banyak prajurit dengan wajah pucat dan kulit kering, seperti mayat. Mereka semua telah mencari harta karun di sungai penguburan mayat sepanjang tahun. Meski meminum penawarnya, mereka juga terluka oleh gas beracun dari sungai tersebut. Diperkirakan mereka tidak akan berumur panjang. Ye Suxin melihat prajurit berwajah pucat dan kering ini, dan berkata dengan lemah. Setelah melihat Lin Bai dengan santai, dia melihat ke arah kompas. Lin Bai mengemudikan perahu roh, mengikuti petunjuk kompas, dan terbang menjauh. Dengan cara ini, perahu roh Lin Bai berlari selama 3 hari di sungai penguburan mayat. Pada siang hari, penunjuk kompas berhenti dan jatuh lagi pada kompas. Lin Bai mengambil kompas, melihat ke bawah ke sungai tempat mayat dikuburkan, dan berkata, pedoman kompas ada di sini. Ye Suxin datang ke tepi Lingzu dan berkata dengan suara rendah, seharusnya di sini ada di sungai. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada racun di sungai tempat jenazah dikuburkan. Para prajurit yang mati dalam kesulitan enggan melindungi diri mereka sendiri. Hanya mereka yang berada di posisi teratas yang bisa menahan racun itu. Suxin, kamu tetap di perahu roh, aku akan turun dan melihat. Ye Suxin berkata, Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kembalilah. Lin Bai sedikit mengangguk. Segera, Lin Bai keluar dari perahu roh dan langsung menuju sungai tempat jenazah dikuburkan. Terbang turun dari langit, Lin Bai dengan cepat mendekati permukaan sungai. Saat masih 3 kaki jauhnya dari sungai, Lin Bai jelas merasakan kabut beracun di sungai, yang memberinya warna ketakutan yang kuat. Di sungai tempat jenazah dikuburkan, terdapat kabut tebal beracun yang tingginya lebih dari 3 kaki. Di hutan guntur dan kabut, mereka yang tidak terluka oleh guntur dan kabut dilindungi dengan hati-hati. Setelah itu, Lin Bai melintasi kabut beracun dan sampai ke permukaan sungai tempat jenazah dikuburkan. Melihat ke bawah, sungai tempat jenazah dikuburkan sebenarnya berwarna hijau dan berlumpur. Dari waktu ke waktu, Lin Bai dapat melihat tulang dan kerangka terdorong ke tepi sungai. Bab 3084 Prajurit Kegelapan. Lin Bai berdiri di tengah kabut beracun dan mencoba beberapa kali. Kemudian dia berkata dalam hatinya, untungnya, meskipun ada obat-obatan beracun di sini, saya hampir tidak dapat menahan racun ini untuk sementara waktu karena pencapaian saya. Tetapi saya harus kembali secepatnya. Lama sekali, meskipun itu tembaga dan besi, diperkirakan akan terkikis oleh racunnya. Setelah beberapa persiapan, Lin Bai jatuh ke permukaan sungai tempat jenazah dikuburkan. Lalu dia melangkah keluar. Lin Bai jatuh ke sungai dan tenggelam dengan cepat. Saat Lin Bai memasuki sungai pemakaman. Dalam kabut beracun, banyak orang datang dengan cepat, dikelilingi oleh hutan putih ke dalam air.
Apakah kamu benar-benar ikut? Ya, seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas. Kamu telah memasuki air untuk menjelajahi harta karun. Apakah ada harta karun di sini? Aneh dia datang ke sini. Setelah dia sampai di sungai penguburan mayat, dia langsung datang ke sini. Jadi pasti ada harta karun di sini. Tunggu dan lihat apakah dia bisa mengeluarkan harta karun itu. Benar. Prajurit yang ingin memenangkan tripod akan tinggal di sungai paling lama. Setelah beberapa saat, dia akan keluar. Terlebih lagi, jika dia turun sekali, dia tidak akan menemukan tempat harta karun itu secepat itu, dan dia akan mencobanya berkali-kali. Kuharap dia beruntung, jangan bertemu dengan prajurit hitam. Ada ratusan prajurit berkumpul di sini, semuanya menjelajahi harta karun di sungai penguburan mayat. Prestasi mereka tidaklah rendah, tetapi mereka juga memiliki prestasi kematian dan kesulitan. Bahkan sedikit di antaranya adalah adanya lingkaran besar kematian dan kesengsaraan yang akan memasuki dunia supremasi. Ketika Lin Bai dan yang lainnya melangkah ke area sungai tempat mayat dikuburkan, para prajurit ini sudah menatap Lin Bai. Melihat Lin Bai datang langsung ke sini, dia tahu bahwa Lin Bai sedang mencari harta karun. Saat Lin Bai memasuki pemakaman Jiang Zihong, kekuatan spiritualnya mengembun menjadi perisai pelindung untuk menjaga tubuh Lin Bai bebas dari air sungai. Namun di atas perisai terdengar suara, mendesis. Lin Bai memandangi suara dingin itu dan berkata, sungai itu beracun. Diperkirakan akan membutuhkan banyak biaya untuk mempertahankan perisai spiritual ini. Paling-paling, saya bisa bertahan di bawah air selama 1/4 jam. Kekuatannya jauh lebih baik daripada rekan-rekanku. Mungkin aku bisa tinggal sekitar setengah jam. Kalau begitu cobalah mencari tahu di mana harta karun ini berada dalam waktu setengah jam. Sungainya berlumpur dan jarak pandang sangat rendah. Saat Lin Bai terus bergerak menuju dasar sungai tempat jenazah dikuburkan, banyak tulang terlihat dari waktu ke waktu, dan mereka mengenai perisai spiritual Lin Bai bersama arus. Namun Lin Bai tidak tahu apakah tulang putih ini datang untuk menguburkan orang yang mencari harta karun di sungai, atau tulang belulang yang terkubur di sungai. Seperti yang Ye Suxin katakan tadi, konon sungai penguburan mayat adalah sungai yang jatuh dari langit. Saat jatuh, banyak mayat di dalamnya. Butuh waktu setengah 1/4 jam untuk mencapai dasar sungai. Yang ada di bawah sini adalah Lin Bai merasa semakin dekat ke dasar sungai. Saat ini, Lin Bai melihat ke bawah ke kakinya dan menemukan bahwa di bawah sungai, ada tulang putih untuk jalan. Di dasar sungai, ada banyak tulang dan kerangka putih. Sulit untuk menggali harta karun dari tulang-tulang ini. Lin Bai Lingli menggulung tulang-tulang ini dan terbang ke sungai. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat benda-benda di tulang putih itu. Pedang panjang berkarat dan hampir patah muncul di depan Lin Bai. Setelah melihat jenazah tersebut, diperkirakan objek pemakaman lainnya di hutan Jiangwu adalah benda biasa. Saat Lin Bai terus menggulung tulang putih di dasar sungai, semakin banyak alat roh muncul. Misalnya pedang, pisau, senjata api dan lain sebagainya, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak berguna. Entah sungai mayat yang terkubur telah menyerap semua kekuatan spiritual dan berubah menjadi sampah, atau sudah rusak. Setelah beberapa saat, Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, seberapa tebal tulang putih di dasar sungai. Jika tulang putihnya cukup, masih banyak ruang di bawahnya. Pada titik ini, Lin Bai tidak lagi membuang waktu. Kekuatan spiritual dan kekuatan kultivasinya meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia langsung membelah tulang putih di depannya dan langsung menuju ke dasar sungai. Saat Lin Bai terus bergerak maju, tulang-tulang yang tergulung telah membanjiri Lin Bai di bawah sungai. Sepanjang jalan ke depan, Lin Bai tidak terlalu ragu-ragu, dan langsung menyerang. Saya ingin melihat seberapa tebal tulang putihnya. Berapa banyak orang yang dimakamkan di sini. Saya harus melihat dasar sungai. Lin Bai menggulung tulangnya dan bergegas ke depan. Setengah 1/4 jam. 1/4 jam. Waktu berlalu. Lin Bai juga menggulung banyak tulang, namun hingga saat ini tulang tersebut belum mencapai dasar sungai yang sebenarnya. Tulang-tulang putih di dasar sungai terkubur. Apakah sungainya masih kental? Lin Bai tampak sedikit ketakutan dan berkata, berapa banyak orang yang dimakamkan di sini? Lanjutkan. Lin Bai, dengan wajah galak, terus menggali.
Lin Bai bahkan tidak melihat senjata yang sangat kuat yang tercampur di tulangnya, dan langsung turun ke bawah. Waktu telah berlalu lama sekali. Lin Bai tidak tahu berapa banyak tulang yang telah dia gali. Saya tidak tahu berapa banyak tulang putih yang ada di bawah. Namun pada saat itu, kekuatan spiritual Lin Bai tiba-tiba menyentuh benda keras tersebut saat dia menggulung tulangnya. Sampai akhir, Lin Bai berjalan maju dengan hati-hati. Mengesampingkan tulang di depannya, Lin Bai melihat ke depan. Ini adalah penghalang yang memancarkan cahaya biru. Racun di sungai tempat mayat dikuburkan begitu mendominasi sehingga dapat merusak kekuatan spiritual. Bagaimana penghalang spiritual bisa ada di bawah sungai tempat mayat dikuburkan? Lin Bai melihat pada penghalang cahaya biru dan terkejut. Pada saat ini, ketika Lin Bai sedang fokus pada penghalang cahaya biru di bawah. Tiba-tiba, di belakang punggung Lin Bai, di antara tulang yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan tulang hitam meraih punggung Lin Bai. Pada saat ini, Dewa Pelindung Tubuh Lin Bai, Lei, mau tidak mau terungkap. Tuhan Guntur. Lin Bai terkejut, merasakan Dewa Tiga Warna keluar dari tubuhnya, dan segera menyadari bahwa bahaya akan datang. Segera Lin Bai menoleh ke belakang, dan kebetulan melihat telapak tangan hitam keluar dari tumpukan tulang putih. Telapak tangan hitam di lautan tulang sungguh luar biasa. Apa ini? Seru Lin Bai, dan segera mengeluarkan pedang kayu dari tas penyimpanan dan memotongnya ke depan. Boom, 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 boom. Sepotong tulang putih di depan Lin Bai terkoyak, memperlihatkan tubuh telapak tangan hitam. Ini adalah laki-laki yang layu dan tampak seperti mayat, tetapi tubuhnya hitam pekat, seolah-olah dia diracun. Dia reot dan tidak memiliki nafas kehidupan. Prajurit ini telah meninggal selama bertahun-tahun. Mati. Lin Bai tercengang. Tapi saat ini, prajurit hitam tiba-tiba bergegas ke Lin Bai, mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata merahnya yang berdarah, dan telapak tangannya yang gelap mencakar Lin Bai dengan keras. Bang! Lin Bai langsung ditolak oleh kekuatan cakar prajurit hitam. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, dan segera tampak pucat, kekuatan yang sangat kuat. Bab 3085 Teknik Pemurnian Jiwa. Prajurit hitam yang muncul di belakang Lin Bai berkulit hitam, daging dan darahnya kering, matanya merah dan jari-jarinya tajam seperti pisau baja. Dia meneruskan cakarnya dan memukul Lin Bai. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dengan pedang kayunya, dan ledakan keras segera terdengar. Kekuatan cakar ini langsung membuat Lin Bai Zhen mundur 100 meter jauhnya. Darah dan ki di tubuhnya melonjak, dan wajahnya pucat. Ketika Lin Bai mendongak lagi, matanya menunjukkan jejak kengerian, betapa kuatnya. Saya khawatir kekuatan semacam ini mendekati puncak dunia. R. Suara prajurit hitam terus terdengar. Berasal dari mulutnya. Di dalam sungai, ia merasa seperti sedang menginjak tanah tanpa terpengaruh oleh sungai. Dia terbang ke Lin Bai, tangannya menjadi cakar, dan dia menyerang Lin Bai dengan ganas. Melihat bahwa dia bukanlah lawan dari prajurit hitam, Lin Bai segera berbalik dan lari. Guntur pelindung tubuh di dalam tubuh segera menyebar. Tidak. Kekuatan spiritualku hampir habis. Sekarang aku harus keluar dulu, atau aku harus mencari jalan keluar. Kalau tidak, jika kebuntuan terus berlanjut seperti ini, begitu kekuatan spiritualku habis, aku akan terluka. Oleh racun di sungai tempat jenazah dikuburkan. Mata Lin Bai berbinar, dan dia memikirkan jalannya. Pada saat ini, mata Lin Bai melihat ke bawah ke tirai cahaya biru di bawah, yang merupakan penghalang spiritual, menghalangi masuknya sungai. Masuk dan lihat. Metode rahasia roh bela diri. Hancurkan larangan segera. Setelah pedang Lin Bai mengguncang kembali prajurit hitam, seluruh tubuhnya segera bersinar. Sebuah pedang membelah tirai cahaya biru di depan kita. Tirai cahaya membelah celah, Lin Bai melintas ke dalamnya. Tapi prajurit hitam melihat Lin Bai memasuki tirai cahaya, tetapi tidak mengusirnya. Mata merah darah itu menatap Lin Bai dengan heran, dan sebuah suara tua perlahan-lahan keluar dari mulutnya, klan Tuntian orang-orang Tuntian. Ini semua tentang menelan langit jika menyangkut penyebab dan akhirnya. Semua kolera, penyebab menelan surga. Klan Tuntian, kamu telah membuat kami jatuh ke dalam situasi seperti itu. Hari ini adalah kematianmu. Prajurit hitam melihat bagian belakang Lin Bai memasuki tirai cahaya, dan terus mengaum di mulutnya.
Dengan raungan para prajurit hitam, seluruh sungai mulai bergetar hebat. Belum lama ini, di hitam di sisi prajurit, ada banyak seni bela diri yang berbeda, dan ada sekitar ribuan prajurit kulit hitam yang muncul di sini. Jatuh di bawahnya, Lin Bai merasakan jatuh. Segera, Lin Bai dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan jatuh di bawah penghalang spiritual ini. Melihat ke atas, Lin Bai dapat melihat bahwa ini adalah ruang yang luas, tanahnya bertatahkan permata biru bercahaya, dan ada banyak hutan pilar batu. Hutan batu. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di bawah sungai tempat mayat dikuburkan, di antara penghalang spiritual, ada hutan batu yang gundul. Batu-batu di sini berbentuk kerucut yang masing-masing tingginya sekitar 10 meter. Dan di hutan batu ini, bertatahkan segala jenis permata, berkelap-kelip dengan cahaya redup. Lin Bai berjalan di antara hutan batu, melihat ke batu di atas, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lin Bai terus berjalan ke depan, dengan hati-hati, melintasi banyak hutan batu di depan, dan akhirnya melihat sebuah altar di depan. Di altar ini banyak terdapat kata-kata aneh. Di tengah altar ada bendera hitam besar dengan kerangka yang sudah mati bertahun-tahun. Lin Bai berjalan dengan hati-hati menuju altar. Di depan kerangka itu, dia melihat kerangka itu duduk bersila menghadap bendera. Pakaian dan daging di tulang sudah berubah menjadi abu. Jelas sekali bahwa pria itu telah meninggal bertahun-tahun. Lin Bai juga melihat tas penyimpanan tergeletak di tanah di samping kerangka itu. Lin Bai mengambil tas penyimpanan dan berkata dengan suara rendah, tas penyimpanan ini sudah sangat tua. Ini seharusnya bukan barang modern. Melihat salinan dan pola di atasnya, itu pasti milik zaman kuno. Bahkan jika itu bukan zaman kuno, usianya setidaknya 100.000 tahun. Sekarang, tas penyimpanan di dunia pencak silat semuanya sama. Tapi sekarang tas penyimpanan yang ditemukan Lin Bai sudah sangat tua. Pola dan pola di dalamnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ambil tas penyimpanan dan buka perlahan. Karena pemilik asli tas penyimpanan tersebut telah meninggal bertahun-tahun, sehingga tidak ada penghalang spiritual, maka Lin Bai langsung membukanya. Di dalam tas penyimpanan, langsung tercium bau menyengat, bahkan harta yang disimpan di dalam tas, juga di tahun-tahun hilang, berangsur-angsur membusuk. Lin Bai di dalam tas penyimpanan di dalam abu, mencari waktu, hanya sebuah batu giok yang terpelihara dengan baik. Lin Bai mengeluarkan slip giok dan membukanya. Ada tulisan di atasnya. Di awal volume, ada 3 karakter besar yang tertulis di dalamnya. Formula pemurnian jiwa. Lin Bai tercengang. Ketika Lin Bai melihatnya dengan hati-hati, slip giok itu mencatat secara rinci semua jenis teknik pemurnian jiwa, termasuk pembuatan jiwa, pemurnian jiwa, penutrisian jiwa, dan seterusnya. Ini adalah jenis keterampilan budidaya lainnya. Setelah membacanya, Lin Bai berpikir dengan hati-hati. Setelah memikirkannya lama, Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa dia pernah bertemu dengan beberapa prajurit dengan lampu jiwa di kerajaan Wanyao. Tampaknya mereka adalah keturunan dari Sekte Pemurnian Jiwa. Formula pemurnian jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Lin Bai bangun dan berkata dengan ketakutan. Sekte Pemurnian Jiwa pernah menjadi sekte super yang mampu mengimbangi kekuatan super sekte Dewa Perang dan Sekte Dewa Iblis. Para murid semuanya mengenakan jubah hitam dan membawa bendera besar. Saat mereka bertarung dengan musuh, saat bendera diguncang, ribuan jiwa akan berkibar. Dalam sekejap, Shuro akan menjadi neraka. Setelah membunuh musuh, jiwa musuh juga akan dikunci di dalam Horcrux. Apa yang tercatat dalam slip giok ini adalah keterampilan unik Zenzong, formula pemurnian jiwa. Lin Bai terkejut melihat batu giok tergelincir di tangannya, dan tatapannya menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Lian Hunzong telah punah bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum jatuhnya Sekte Senmo, dan ortodoksinya telah lama hilang. Saya khawatir yang ada di tangan saya ini adalah yang terakhir dari rahasia warisan Lian Hunzong di benua kuno. Lin Bai mengambil slip giok di tangannya, dan berkata secara khusus. Segera, Lin Bai mengambil slip giok dan melihat tulang di bawah bendera. Melihat lebih dekat, Lin Bai melihat ada beberapa kata kecil yang terbakar di lengan kiri kerangka itu. Lin Bai melihat lebih dekat dan membacanya dengan lembut, saya Xi Xiuping, sesepuh agung dari Sekte Pemurnian Jiwa. Saya datang ke sini untuk mengubur sungai mayat untuk berlatih pemurnian jiwa.
Saya ingin memasukkan semua jiwa ke dalam sungai penguburan mayat menjadi senjata jiwa. Tapi bagaimana aku bisa datang ke sini dan dikepung oleh orang-orang bersenjata hitam? Ada banyak bahaya, tapi